Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi li wasalli. Ya Nabi salam. Pengunjung diharap untuk berdiri semua. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجادى. الله يا نبي سلام عليك. يا رسول سلام عليك. يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعد مستبير ليس يغفل حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد. الله يا نبي سلام عليك. الله يا رسول سلام عليك. يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. مرحبا يا
والسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا. Sallallahu Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Ingkang kula hormati dumateng para kiai, para alim, ulama, para sepuh, hadirin, hadirat, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, pasabirin dan parahmat, tukang kain dan tukang tomat, yang sudah kawin maupun yang belum disunat, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita, tokoh besi, tokoh baju, tokoh TV, tokoh bangunan dan lain sebagainya. Bapak-bapak yang tercinta dan ibu-ibu yang dicintai oleh bapaknya masing-masing, yang sama-sama kita hormati Bapak Kapolsek Kecamatan Tanjung, Bapak AKP Yusuf, ada hadir, Bapak Kepala Desa Kubang Putat, Bapak Haji Hadi Sutrisno, Kepala Desa Kubang Putat beserta seluruh jajaran dan perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai sah. Ingkang kula hormati pimpinan ranting Nahdlatul Ulama Ustadz Nurholis. Ingkang kula hormati pimpinan Majelis Wali Songo Bapak Dr. Andas Haji Wahidin. Pimpinan Majelis Nurul Hidayah Ustadz Haji Muntoris. Ingkang kula hormati pimpinan GP Ansor Banser Ustadz Aryo NK. Pimpinan IPNU Ustadz Rizki. Pimpinan IPPNU Ustazah Puspitasari. Amin.
Pimpinan LDNU Andina Krismawati, pimpinan LDNU Pak Eka Tutung, nggih Pak Tutung, Bapak DKM Masjid Al Barokah Bapak Haji Suharjo, amin. Imam masjid kita yang tercinta Bapak Ustadz Haji Murai, amin. Ketua Majelis Zikir Manakib dan Siutudorur Ustadz Anam dan Ustadz Erik, dan pembawa acara kita Ibu Kadus Vista Bunga Lestari, Bunga Vista Bunga Adsani. Grup apa ini namanya? Asyakiro. Tepuk tangan dulu buat grup Hadroh Asyakiro. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang tepuk tangan saya doakan mudah-mudahan banyak rezekinya. Ibu-ibu yang belum tepuk tangan saya doakan mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalu niki kita saged bertemu muka, bertatap wajah, bermuajahah antara wajahnya Haji Komar yang seperti Aliando Sarif ini aku gini-gini mantan foto model loh Bu, model termos. Coba dilihat dari samping kanan Pak Komar seperti Doni Damara, dari samping kiri seperti Doni Kusuma, coba didekati seperti Doraemon. Alhamdulillah. Ojo ndelong wonge, jangan dilihat orangnya, orangnya memang kecil, tapi biar kecil yang penting ujungnya lancip, ujung otaknya. Sebab orang pendek itu rata-rata pinter, lincah, agresif, analitis, sintetis. Kenapa orang pendek itu lincah-lincah? Sebab otak dengan pantatnya dekat Bu. Ada yang satu ukuran dengan saya ada. Presiden Jokowi kemarin ke Cirebon, ke pesantren Kempek, waktu hari santri nasional, ketemu beliau dan saya. Alhamdulillah Pak Wahidin, saya sudah diangkat menjadi ketua umum POPSI, Persatuan Orang Pendek Seluruh Indonesia. Iya, sekjennya Ucok Baba. Masih ingat Ucok Baba? Ucok Baba sarjana loh itu Bu, istrinya normal, anaknya normal, dan alhamdulillah Pak Ucok Baba sudah resmi juga diangkat menjadi pelatih bola basket. Jangan dibayangin. Sekjennya Ucok Baba, bendahara umumnya Daus Mini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sing biasanya dindeleng di TV, kelihatan di TV, sekarang bisa langsung ditatap wajah saya ya Bu ya. Jadi kepada ibu yang baru lihat wajah saya, silahkan mencicipi wajah saya. Nama lengkapnya Nurul Komar, itu bahasa Arab. Nurul itu cahaya, Komar itu bulan. Jadi Nurul Komar itu artinya cahaya bulan. Oleh sebab itu lihat saja wajah saya seperti bulan, benjol-benjol. Wajahnya longsor. Tapi alhamdulillah hari ini malam yang sejuk, sesejuk hati dan pikiran kita bisa bertemu di desa Kubang Putat,
dengan kepala desanya yang sudah tidak asing lagi, yang sudah sangat terkenal dunia dan akhirat, Pak Haji Sutrisno. Amin. Tepuk tangan dulu. Matur suwun sangat keluarga besar Ansor dan Banser yang sudah mengawal kegiatan ini. Alhamdulillah. Ini grup. Oh, nanti saya boleh nyanyi toh? Saya mau nyanyi Wanita Luhur, boleh ndak? Wanita luhur jagat raya, ibulah sebutannya, yang selalu memberi cinta untuk putra putrinya, dengan tulus ikhlas kasihnya, tak ingin dia dibalasnya. Wanita luhur jagat raya, ibulah sebutannya. Di saat aku di kandungan, dibelai kasih sayang, dan saat aku dilahirkan, selalu dalam pelukan. Oh, ibuku tak pernah lelah mendidikku taat ibadah. Oh, ibuku yang paling mulia, banggaku tiada tara. Jangan pernah kau sakiti ibu yang susah payah melahirkanmu. Apabila engkau menyakitinya, disebutnya kau anak durhaka. Kan selalu ku ingat semua jasanya, selalu ku turuti petuahnya. Tepuk tangan dulu buat Hadroh, luar biasa. Nggak latihan lagi loh, ini ketemu di panggung ya. Mau lagi? Jadilah kau anak berguna bagi siapa saja. Ibumu selalu berdoa untuk putra putrinya. Ibuku bagaikan sang surya, selalu menyinari dunia. Oh Tuhanku yang maha kuasa, beri hadiah surga. Tepuk tangan buat ibu. Enak. Ibu itu waliullah sejati, itu ya ibu kandung. Kesuksesan seseorang dalam hidupnya berada dalam genggaman doa ibu kandungnya. Ya Rasul, siapa yang paling dimuliakan, didahulukan? Ummuka. Sinten maling ge Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Baru yang terakhir beliau jawab, bapakmu. Ibumu, ibumu, ibumu. Surga berada di bawah telapak kaki ibu loh. Telapak kakinya saja surga, bagaimana ubun-ubunannya. Makanya Pak Kuwu, Pak Kades, ada Pak Kades Sari Reja ya, kepala desa. Tepuk tangan dulu untuk kehadiran beliau. Sari Reja, bukan Sari Rapet, bukan itu. Makanya Pak Kuwu, Pak Kades, kalau ke pasar itu saya lihat sekarang ibu-ibu pakai selopnya tinggi-tinggi Pak. Tinggi-tinggi. Saya tanya Pak, ibu ke pasar kok selopnya tinggi-tinggi? Iya, takut surganya kotor. Kita tidak tahu, mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia ini hanya untuk ibu-ibu. Kita ada di planet apa? Bumi. Bumi itu asal kata dari ibu-ibu. Bumi, perempuan, bukan Pak Mi. Supaya kalau siang ada sinar yang menyinari, memberikan energi yang seluruh makhluk mendapatkan energi tanpa pilih kasih. Namanya matahari. Matahari itu
jenis kelaminnya perempuan itu. Matahari asal kata dari kata mama, matahari, bukan Pak Tahari. Supaya indah cakrawala malam hari ada sinar bulan. Bulan itu asal kata dari ibu-ibu, bulan, perempuan itu. Jenis kelaminnya bukan Pak Lan. Ada sinar yang kecil-kecil namanya bintang. Bintang itu asal kata dari kata bibi, bintang, bibi bintang, bukan mangentang. Perempuan semuanya. Makan mama, perempuan. Minum mami, perempuan. Semua jenis kelaminnya rata-rata perempuan. Makanan bakso, mbak-mbak, perempuan. Bihun, bibi. Bubur, ibu-ibu, perempuan semuanya. Baju asal kata dari mbak-mbak, baju bukan masju. Kepala desa malam ini semuanya pakai celana. Celana itu asal kata dari ece-ece. Celana bukan manglana. Semua perempuan. Nama-nama kota di Nusantara rata-rata perempuan jenis kelaminnya. Bandung, mbak-mbak, perempuan. Bogor, mbok-mbok. Cirebon, enci-enci. Balikpapan, mbak-mbak. Pontianak, empok-empok. Semua perempuan. Majalengka, mama. Sumedang, susu. Ya perempuan yang punya susu. Laki-laki orang dua susu, ya paling minum susu. Betul? Tepuk tangan buat perempuan malam ini. Wah, luar biasa ibu-ibu nih. Cuma mungkin penyakit juga hanya untuk perempuan. Bisul pipi, budek, buduk, borok, bombo, burut. Alhamdulillah. Nggih. Monggo sedanten, mari kita sama-sama bersalawat kepada Nabi besar kita. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wasalim. Kepada para ahli keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ihim, para aulia Allah sedanten, para leluhur Brebes, para leluhur Tanjung, para leluhur Kubang Putat, dan kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi, mudah-mudahan tetap dalam keadaan istiqomah, ajek, mantep, tidak lekang kena panas, tidak lapuk kena hujan. Istiqomah niku seperti tiang yang mantap, seperti tiang ajek. Istiqomah tuh ajek. Mau naik mobil, mau naik bajai, mau naik motor, mau naik mobil sedan, mau naik bus, ndak ada perbedaan. Istiqomah, ajek. Hidup ini dihadapi dengan senyum. Ombo hidup ini. Oleh sebab itu sering-sering lihat angkasa yang luas tak terbatas, supaya hati dan pikiran kita seluas cakrawala tak terbatas. Hidup ini sangat luas, tidak sempit, ajek. Istiqomah. Istiqomah niku adalah orang yang tidak pernah bimbang dalam hidupnya, tidak pernah ragu-ragu dalam hidupnya. Apapun pekerjaan, kalau ragu-ragu, kita akan dimakan oleh keraguan-raguan kita. Jadi kepala desa setengah-setengah tidak akan berhasil. Nanam bawang setengah-setengah
ora akan berhasil, nggak akan sukses. Harus total hidup itu. Jangan ragu-ragu, apalagi belajar Islam, ngaji Quran, ngaji Islam setengah-setengah, hasilnya jadi pelaku bom bunuh diri, saudara-saudara. Anak-anak kita yang jadi pelaku bom bunuh diri karena ngaji Islamnya setengah-setengah. Kan diperintahkan, sing dimaksud udhulu fi silmi kafah, total masuk ke dalam Islam itu jangan setengah-setengah. Gunakan logika, juga gunakan rasa. Ngaji Islam tidak cukup dengan logika, tapi juga harus dengan rasa. Ngaji Islam tidak cukup dengan rasa, tapi juga harus dengan logika. Simultan, berbarengan antara logika dan rasa. Kalau Al-Quran yang 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat hanya sekedar dibaca, Al-Quran yang 30 juz itu hanya sekedar dibaca, iku arane ngaji baca. Ari ngaji baca ibaratnya ngaji kulit. Kalau ngaji kulit ibaratnya ngupas bawang, yang ketemu kulit maning. Beli ketemu isine. Ya harus ngaji isi sekali-kali, ngaji isi kok pripun ngaji rasa. Jadi total, apapun pekerjaan kita, kalau setengah-setengah hasilnya setengah-setengah. Tapi pekerjaan yang dilakukan dengan sepenuh hati, total, kita cintai apa yang kita kerjakan apa yang kita cintai, itu profesional. Sing dimaksud profesional niku pripun? Kerjakan apa yang kamu cintai apa yang kamu kerjakan, total. Ibu bapak kalau setengah-setengah, hasilnya setengah-setengah. Ibu bapak pengen tahu contoh hasil pekerjaan setengah-setengah? Mau tahu? Ini saya tidak tahu, mungkin ayah dan ibu saya waktu ngerjain saya setengah-setengah. Pendek tidak, jangkung tidak, tapi alhamdulillah harus confident, harus punya percaya diri yang tinggi. Kecil-kecil, kecil-kecil jadi rektor di Umus Brebes, kecil-kecil jadi doktor. Confident, karena orang yang tidak percaya kepada dirinya itu ada indikasi bahwa dia tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, apalagi kepala desa, ngurus desa, kalau setengah-setengah, dia harus mampu mengelola seluruh persoalan, yang enak, yang tidak enak dikelola, di manage, tidak setengah-setengah. Yang enak, nggak enak, yang negatif, yang positif dikelola. Pak Kades Sarireja dan Pak Kades Kubang Putan. Lampu ini tidak akan pernah mengeluarkan cahaya. Lampu ini teorinya teori dari Thomas Alva Edison. Lihat, dia meneliti ini, eksperimennya hampir 10.000 kali selama 20 tahun baru diketemukan ini lampu. Dia akan mengeluarkan cahaya ketika sudah ada sinergitas, ketemu antara ion positif dan ion negatif, keluar cahaya lampu. Yang negatif positif dikelola dalam sebuah konsep teknik memadukan energi positif dan negatif, keluar cahaya. Kubang Putat harus mengeluarkan auranya. Brebes harus mengeluarkan aura, cahaya yang begitu tinggi. Energi merkuri, bagaimana caranya? Dikelola semua persoalan. Yang enak, yang tidak enak. Wong enak ketemu enak belum tentu enak. Bisa jadi tidak enak. Tidak enak ketemu tidak enak belum tentu tidak enak, bisa jadi enak loh. Contoh, enak ketemu enak belum tentu enak, bisa jadi tidak enak. Sop ayam enak
kue bolu enak. Jadikan satu coba. Ora karuan rasane. Sop ayam rasa kue bolu. Tapi tidak enak ketemu tidak enak. Tidak enak ketemu tidak enak, belum tentu tidak enak. Bisa jadi enak. Contoh, tong. Tong itu tidak enak dimakan. Seng itu tidak enak dimakan. Coba dijadikan satu. Jadi tongseng enak dimakan. Betul? Positif ketemu positif belum tentu positif Pak Wahidin. Bisa jadi negatif. Tapi negatif ketemu negatif belum tentu negatif. Bisa jadi positif. Contoh, sepasang remaja cewek cowok Brebes pergi ke tepi laut, hutan mangrove. Tidak ada pendidikan agamanya. Yang cewek berbuat negatif, yang cowok berbuat negatif. Negatif ketemu negatif. Kalau nggak percaya, besok cewek itu periksa ke dokter. Positif dia. You understand? Bahasa Inggris itu. Bahasa Inggris. Kalau jam 11 bahasa Inggrisnya apa? 11 o'clock. Jam 12, 12 o'clock. Kalau jam rusak, o'clock. Kalau bahasa Inggris yang sedang dikerjakan itu pakai ing. Sedang bermain, playing. Sedang bekerja, working. Sedang berenang, swimming, pakai ing. Tidak bisa berenang, kelelep. Ibu, kalau gemuyu jangan ditahan. Bahaya lu tertawa ditahan bisa keluar dari bawah nanti. Iya. Bahasa Brebes hari ini sudah masuk wilayah ASEAN Economic Community. Masyarakat ekonomi ASEAN harus update, belajar bahasa Arab, belajar bahasa Jepang, belajar bahasa Inggris, bahasa Arab. Ayo, bahasa Arab manuk apa? Burung apa? Burung bahasa Arabnya. Ta'irun burung terbang, ta'irun tak turun. Baik, kita lanjutkan. Jadi kembali ke laptop. Monggo. Istiqomah itu adalah sikap pribadi muslim yang hidupnya tidak pernah ada keraguan-raguan. Tidak boleh ragu-ragu supaya total hidup ini. Istiqomah niku adalah sikap pribadi muslim dan muslimah yang selalu bersyukur. Bagaimana caranya bersyukur? Ibu kalau hari ini punya motor bebek, bagaimana nikmatnya naik motor, bagaimana nikmatnya punya motor, ojo ndeleng sing duwe mobil. Orang nikmat motor. Betul? Kalau kita punya mobil Suzuki Carry yang kotak itu, bagaimana nikmatnya naik Suzuki Carry? Jangan lihat yang punya Fortuner. Orang nikmat. Kalau kita naik motor, bagaimana nikmatnya naik motor? Katakan Allah. Matur suwun Gusti Allah. Motor nikmat ya Allah, sehat daripada tetangga di sebelah rumah saya berpuluh-puluh tahun gue sepeda pit ontel. Jadi nikmat yang punya motor. Aja ndeleng sing duwe mobil, tapi lihat yang punya sepeda. Bagaimana yang punya sepeda sekarang? Nikmat. Hidup tergantung perasaan kita. Naik sepeda, gue speed ontel ya nikmat. Aja ndeleng sing duwe motor orang nikmat. Katakan ya Allah, terima kasih matur suwun Gusti Allah sampun diparingi sehat. Sepeda nikmat ya Allah. Daripada tetangga di sebelah rumah saya sudah berpuluh-puluh tahun jalan kaki tiap hari, jalan kaki tiap hari.
Jadi nikmat yang naik sepeda ya nikmat. Jangan lihat yang punya motor, jalan kaki. Sekarang bagaimana yang jalan kaki nikmat? Nikmat. Hidup tergantung perasaan kita, Pak Ustadz. Alhamdulillah ya Allah, jalan kaki nikmat. Daripada tetangga di sebelah rumah saya sudah 4 tahun lumpuh. Jadi nikmat. Hidup tergantung perasaan kita, Bu. Niku lo badhe tanglet. Uya rasane apa, Bu? Jare siapa garam itu rasanya asin? Garam sesungguhnya tidak asin. Yang mengatakan asin itu karena kita punya rasa. Gula rasanya apa? Sesungguhnya gula tidak manis. Yang mengatakan manis itu karena kita punya rasa. Api geni rasanya panas jare sapa? Buktinya Ibrahim alaihissalam masuk ke dalam api dan tidak terbakar sedikit pun. Para pemain debus dari Banten, dari Cirebon, dari Brebes, pemain debus diguyur air keras, dibakar, tidak apa-apa. Kenapa? Karena ada sistem ngaji rasa. Bagaimana ngaji rasa itu? Ya ngaji rasa, emangnya enak diomongin tetangga? Ya ora enak. Kalau gitu hidup jangan suka ngomongin tetangga. Rasa. Betul? Setuju ndak? Memangnya enak difitnah? Ya sakit. Hei, kalau gitu jangan suka fitnah. Ngaji rasa. Yang lumpuh nikmat. Nikmat. Ya nikmat matur kesuwun Gusti Allah sampun diparingi lumpuh 4 tahun, sudah berobat kemana-mana, ahli ortopedi, ahli refleksi, semuanya sudah disambangi, angger saja lumpuh. Alhamdulillah, daripada tetangga di sebelah rumah saya sudah 2 tahun stroke. Loh, memangnya beda antara lumpuh dengan stroke? Ya lain. Kalau lumpuh hanya sekedar kaki, tapi kalau stroke ya kaki lumpuh ya bibirnya menyon. Alhamdulillah, sampun di mau minum aja susah. Pripun sing setruk bagaimana nikmati? Setruk juga nikmat. Alhamdulillah sampun diparingi setruk. Ampun 2 tahun mau sinten anu Mas, sinten asmanipun Mas? Rian. Rian. Kelas pinten sekolah? 5. Kelas 5. Aku kelas 6. Beda dikit aja ya, cuma beda dikit ya. Di SD mana sekolahnya? MI Madrasah. Oh gitu. Madrasah di Kubang Butat. Oh di mana? Sitanggal. Sitanggal. Oh desa Sitanggal. Kalau di Sitanggal itu sholat Jumat hari apa nok? Oh hari Jumat.
barangkali lain. Hari Jumat juga ya, sama dengan di Kubang Putat kalau gitu. Rian, cita-citanya mau jadi apa? Kalau malu bisikin. Oh, mau kawin katanya. Nanti kalau sudah sarjana kawinnya ya, dapur. Kawinnya harus sarjana baru. Jadi setruk juga nikmat. Ya alhamdulillah nikmat. Alhamdulillah ya Allah kau beri setruk aku. Sudah 2 tahun. Ibu kalau lihat yang setruk tangan kiri yang kemper, bukan ini yang direfleksi. Wong sumber penyakitnya ada di belahan otak sebelah kanan. Ini. Kalau yang ini yang kemper berarti sumber penyakitnya di belahan otak sebelah kiri. Ya Allah terima kasih kau beri setruk aku. Daripada tetangga di sebelah rumah saya sudah 7 bulan dia tergeletak tidak bisa apa-apa. Ibu 7 bulan tergeletak. Tujuh bulan 7 bulan dia tergeletak tidak bisa apa-apa. Mau makan disuapin sama anak cucunya, mau mandi digotong-gotong sama anak menantunya, nyusahkan orang lain. 7 bulan, Masya Allah. Tapi dalam 7 bulan itu dia manfaatkan waktunya. Dia baca buku Ihya Ulumuddin, dia baca buku As-Sirrul Azim karangan Ibnu Arabi. Ternyata hidup itu kalau diperes, kan yang ada tinggal betul? Hidup itu kan cuma itu. Hei, dia menemukan sesuatu. Kata Sultan Aulia Sayyidina wa Maulana Syekh Abdul Qadir Jailani, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, hei ketika kau tarik napasmu jangan kosong, tarik isi. Hu Allahu Allah. Bahkan sesuai dengan detak jantungmu, jari Syekh Abdul Qadir Jailani, sesuai dengan detak jantungmu, jangan kosong, isi. Allahu Allah, 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 Allah. Tidak hanya di pengajian, tidak hanya di masjid, tidak hanya di musola, di kebun, di sawah, di warung, di posyandu, di dapur. Allah, 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 Allah. Bahkan Syekh Abdul Qadir Jailani memerintahkan, ketika kau tarik napasmu, mengucapkan kalimatut thayyibah. Bapak, keluarga besar Nahdiyin, kalau tahlil itu suka godek-godek kepala, itu bukan goyang dangdut, itu ada kajian teorinya Pak Ustadz. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilallah. Itu ada kajian teorinya. Ketika kau mengucapkan kalimat thayyibah, la ilaha illallah, tutup pintu-pintu iblis. Dari pusat sini tarik ke atas. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Keraskan, keraskan, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, keraskan supaya tidak ada suara yang terdengar yang lain kecuali suara la ilaha illallah. Tutup pintu-pintu setan. Berakhir di la ilaha illallah. Berakhir di bawah puting susu sebelah kiri. 3 jari di bawah puting susu sebelah kiri ada segumpal darah yang harus dibersihkan setiap saat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Bahkan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mau Mi'raj, secara dengan lembut Jibril mencuci, dibelek, dicuci dengan air Zam-Zam, dibersihkan di sini. La ilaha illallah. Bahkan Allah sepertinya kesal dalam surat Ar-Rahman itu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban. Itu kaziban lagi, itu kaziban lagi. Nikmatku yang mana lagi yang kau pungkiri? Hei, nikmat Allah yang mana lagi yang kau pungkiri? Nikmat yang mana lagi ibu bapak? Bukan nikmat punya rumah bertingkat, bukan nikmat punya mobil mengkilat, bukan nikmat punya uang deposito banyak. Nikmat yang mana lagi kalau bukan nikmat suami istri sedang berada berduaan. La ilaha illallah. Allah. Jadi jangan salahkan anak-anak yang suka tawuran, netesnya sembarangan sih. Ibnu Sina melarang suami istri tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Hei, kata Ibnu Sina, jangan lakukan hubungan suami istri ketika dalam 3 hal. 1, dalam keadaan sakit. 2, dalam keadaan ngantuk. 3, dalam keadaan mabuk. Tidak boleh melakukan, berakibat pada anaknya. Jangan salahkan anak-anak itu suka melawan sama ibunya, menggampar ayahnya, karena pada waktu saat bertemunya sembarangan. Ibnu Sina melarang itu. Allah. Allah maunya begitu disebut-sebut. Allah maunya begitu disebut-sebut. Ini lagi ngantuk macul, lagi mabuk macul, tidak boleh lakukan. Nah, pelajaran malam hari ini Ibnu Sina itu konsep Islam. Mangga 7 bulan dia tergeletak, nikmat ya nikmat, alhamdulillah. Daripada tetangga di sebelah rumah saya sudah 1 bulan sakaratil maut nggak mati-mati. Ibu, cari ulama tasawuf nih, kalau mau lihat neraka jangan jauh-jauh, lihat tetangga kita yang matinya susah 1 bulan. Naudzubillahi min dzalik. Nggak tahu punya ilmu batu karang atau susuknya kebanyakan, atau kebanyakan makan uang kotak masjid, atau kebanyakan makan jatah yatim piatu, matinya susah. 2 bulan sakaratil maut, lihat sedang diseks, itu neraka itu sudah. Sebentar lagi Israfil, itu Israfil sedang niup trompet itu. Yang disebut dengan Israfil meniup trompet itu yang begitu. Sebentar lagi mau ada kiamat, Israfil sedang niup trompet, matinya susah. Nggak tahu apa, mungkin salah wirid kali juga ya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang suka nyari ilmu hikmat, al-hikmat, ilmu hikmat, mangga bae silakan. Rek ngawirit saipi braja, saipi geni, saipi muluk, saipi banyu, nganupang saya nama, saya hati jang saya pikiran. Satuju? Ngertos boten bahasa Sunda? Orang Sunda ada di sini, orang Jawa ada, orang Brebes ada, orang gila ada. Itu yang ngomong. Oh tadi kalau bawa Ginanjar enak ya Pak Ustadz ya. Barusan ada Ginanjar di Brebes, ulang tahun Korpri kemarin, saya bawa Mas Eman, Mas Ginanjar, grup lawak 4 sekawan. Kapan-kapan Pak Wahidi nanti undang 4 sekawan ya, Pak Kuwu ya, Pak Kades ya, di Sari Reja nanti ya. Nanti ya Ginanjar, Dery, Eman, grup lawak 4 sekawan
Itu teman-teman saya keturunan blasteran semua loh Bu, Indo lokal. Ginanjar masih keturunan Bali, emaknya babu, bapaknya kuli. Kalau Eman masih keturunan Pontianak, emaknya pocong, bapaknya kuntilanak. Kalau Derry yang paling jangkung, hidungnya paling mancung, dia masih ada keturunan Pakistan, bapaknya iblis, ibunya setan itu. Kalau Pak Komar sih rada putih, rada sipit, masih ada keturunan Cina, emaknya tukang cuci, bapaknya tukang celana. Monggo. Sekarang malam hari ini kita kumpul untuk membangun komitmen kita, komitmen ketauhidan. 1 bulan, 2 bulan sakaratil maut, gak mati-mati. Barangkali bapak di sini masih ada yang suka cari batu merah dalima, anti tembak, anti cukur, anti bacok, batu merah dalima. Niku jare Kanjeng Gusti Sinuhun Syekh Syarif Hidayatillah Sunan Gunung Jati Wali Kutub Cirebon, sing dimaksud batu merah dalima niku adalah silahkan cari yang dalnya ada 5. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dalima itu yang dimaksud, dalima itu tauhid. Malam hari ini kita bangun ketauhidan kita, bahwa yang berkuasa di dunia ini hanya Allah Subhanahu. Manusia terbatas kekuasaannya. Bupati Brebes berkuasa di Brebes, di Cirebon tidak berkuasa, ada Bupati Cirebon. Presiden Republik Indonesia berkuasa di Indonesia, di Malaysia tidak berkuasa. Ada Raja Malaysia di sana, terbatas oleh ruang dan waktu. Tapi Allah Subhanahu wa taala kekuasaannya tidak hanya di Brebes, kekuasaannya tidak hanya di Asia Tenggara, kekuasaannya tidak hanya di Mekah, tidak hanya di Madinah, tidak hanya di Eropa dan di Afrika. Allah menguasai apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Lahu ma fis samawati wa ma fil. Ibu suka baca ayat kursi ndak? Ayat kursi di Kubang Putat biasanya terkenal untuk ngusir setan ya Bu. Setan yang tidak kelihatan. Kalau setan yang kelihatan, yang suka ganggu rumah tangga orang, gak usah pakai ayat kursi, dilempar saja sama kursi. Setuju? Hebat Ibu. Itulah kekuasaan Allah. Allah yang tidak pernah ketitipan rasa ngantuk. Jadi kita sangat kecewa dengan para koruptor yang suka ngerampok uang negara itu. Dia menganggap Allah itu ngantuk, tidak memonitor dia. Padahal dia setiap saat Allah memonitor kehidupan kita. Tara keentepan rasa tunduk dan tara nunutan Gusti Allah mah la takhudhuhu sinatu wala naum. Mari kita bangun Indonesia. Jong Rian jangan di belakang Rian. Bapak mau main debus. Indonesia akan menghadapi 2045, 100 tahun kemerdekaan kita. Brebes adalah bagian dari Indonesia. Mencintai Brebes, mencintai Indonesia. Membangun Brebes, membangun Indonesia. Betul? Tepuk tangan buat Brebes. 2045 Indonesia membutuhkan anak-anak bangsa yang berkarakter. Karakter di dalam Islam sudah tuntas diajarkan dengan 4 karakter. Sebab beliau Kanjeng Rasul adalah contoh yang mulia, contoh yang tuntas, contoh yang perfect. Karakternya syidik, amanah, tabligh, fatonah. Sudah tuntas. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun.
Tanpa Islam mengajarkan soal disiplin, karakter disiplin. Islam mengajarkan sudah tuntas mengajarkan disiplin lewat sholat. Aqimis sholah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tegakkan sholat. Sesungguhnya sholat mencegah pekerjaan yang keji dan yang jahat. Lihat sholat. Azan subuh terdengar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ana wong beli ana wong, anak kiai beli anak kiai. Subuh 2 rakaat. Beli bisa ditambah, beli bisa dikurang. Mau berjamaah, mau sendirian di masjid, di musola, di langgar, di kamar, subuh 2 rakaat. Ada orang, tidak ada orang, kalau sudah waktunya sholat, ada orang, tidak ada orang, subuh 2 rakaat. Ada orang, tidak ada orang, kalau bukan miliknya jangan diambil. Waskat, pengawasan melekat, self disiplin. Islam mengajarkan lewat sholat. Imam dulu yang ruku, baru makmum ikut ruku. Imam dulu yang sujud, baru makmum ikut sujud. Tidak ada cerita makmum mendahului imam. Islam mengajarkan karakter komitmen terhadap pimpinan. Lihat, imam dulu yang ruku, baru makmum ikut ruku. Tidak ada cerita makmum mendahului imam. Senajan sing dadi imam pangkat RT, sing dadi makmum pangkat kepala desa, camat, wali kota, bupati. Pak RT ketemu camat, hormat sempurna. Tapi dalam sholat tidak mungkin Pak Camat nyolek RT. RT, aku dulu yang sujud, kamu kan RT. Ya bisa. RT dulu yang sujud, baru camat ikut sujud sebab RT sedang jadi imam. Sing dadi imam pangkatnya kopral, sing dadi makmum pangkatnya kolonel, brigjen, maijen, letjen, tengjen. Weruh beli tengjen, tetangga jenderal. Kopral ketemu kolonel hormat sempurna, apa maning ketemu jenderal. Tapi dalam sholat Pak Jenderal tidak mungkin colek kopral. Bral, aku dulu yang ruku. Kopral dulu yang ruku, baru jenderal ikut ruku sebab jenderal sedang jadi mak. Suara makmum tergantung suara imam. Oleh sebab itu imam yang baik, imam yang bijaksana adalah imam yang mumpuni. Imam yang bijaksana itu adalah imam yang akomodatif, imam yang aspiratif. Bersuara tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, siger tengah. Imam yang baik itu imam yang bersuara apa maunya makmum. Sebab kalau suara imam tinggi ya makmum tinggi. Walabdallin, amin. Kalau imam tinggi lagi, walabdallin, amin. Mau tidak mau kita makmum ikut suara walabdallin, amin. Walabdallin, amin. Walabdallin, amin. Mau tidak mau makmum suara ikut suara imam. Walhamdulillah. Amin. Ku siarane tulalit. Jaka sembung bawa gol, kok ora nyambung. Islam mengajarkan antara imam dan makmum tidak boleh tulalit, harus selaras, serasi, seimbang. Sakinah, mawaddah warahmah Islam mengajarkan lewat sholat. Jadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah omong kosong itu kalau tidak ada sholat di dalamnya. Jadi apa akibatnya sekarang kalau imam terlalu tinggi Pak, imam ketinggian. Wah. Saya pernah jadi makmum sholat taraweh berjamaah. Saya biasa ikut yang 23 rakaat Pak Wahidin. 23 rakaat. Satu waktu saya ikut taraweh. Rupanya Pak Kades, sang imam taraweh beres taraweh mau ada urusan, jadi sholat taraweh 23 rakaat ngebut Bu. Wih, seperti di sirkuit Sentul, berdiri ruku sujud panik bro. Pokoknya dolim lagi, dolin. Wah, dolin maning pokoknya. Wah, ngebut. Al-Fatihah dibaca tinggal walam dolin. Amin. Sholat taraweh kayak diuber-uber kirik. Sholat taraweh kayak diuber-uber anjing. Beres taraweh saya babak belur. Kelenger.
Asmane kumat, Bu. Dari mana Pak Haji? Taraweh. Tanglet Kiai, tanglet. Pak Kiai, taraweh niku hartosipun pun apa? Salat santai. Jadi salat tarawih itu adalah salat santai, harus dilakukan dengan tumak nina, slowly but sure, mantap dan konsentrasi. You understand? Bahasa Inggris itu. Understand artinya bahasa Inggris. Understand in Indonesian language is mengerti, you know. Artinya mengerti, tapi tidak boleh dipotong-potong. Under di bawah, stand berdiri. Loh kok jadi mengerti? Lah iya, kalau yang di bawah sudah berdiri harus mengerti, begitu maksudnya. Itu artinya kalau rakyat bawahan sudah berdiri menyampaikan aspirasi, tuntutan atasan harus ngerti. Kalau imam ketinggian kacau, Bu. Bagaimana sekarang kalau imam terlalu rendah suaranya? Saya pernah ikut jadi makmum sholat isya berjamaah, Ustaz. Yang jadi imam teman saya, Ginanjar. True story, kisah nyata. Saya lihat Ginanjar sudah berdiri takbiratul ihram, sudah mulai sholat isya. Saya baru ambil wudhu. Beres wudhu, masuk. Sebagai orang yang baru masuk kan harus jadi makmum. Bagaimana caranya? Bapak-bapak kalau sudah mulai sholat, ada yang nyolek sedikit di sini, itu tanda ada makmum di belakang, harus berubah fungsi jadi imam cepat-cepat. Tapi itu hilafiyah, jangan diperdebatkan. Ada yang pakai, ada yang tidak pakai. Saya termasuk orang yang pakai, Pak. Saya pikir Ginanjar ngerti, tidak taunya belum ngerti. Saya colek gini, dia nengok, ada apa Mas? Goblok, batal tau. Batal tau. Gue mau jadi makmum, lu jadi imam. Oh, balik maling. Salat isya berjamaah, imamnya Ginanjar, Pak Komar jadi makmum. Mentang-mentang sing dadi makmum bature dewek. Al-Fatihah yang 2 rakaat di depan sampai nggak kedengeran, Pak. Saya dikerjain, Pak. Waduh, terlalu rendah, Pak. Baca Al-Fatihahnya terlalu rendah. Alhamdulillah Ar-Rahman. Kita sing dadi makmum arep ngrungu walab doline kapan? Terlalu rendah. So imam terlalu rendah kaca. Walab dolinya segitu gimana amin? Jadi sholat juga ada seninya. Kalau imam terlalu tinggi kacau, imam terlalu rendah juga kacau. Yang siger tengah, alhamdulillahi rabbil alamin, sedang segitu. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, sedang siger tengah, enggak ketinggian, enggak kerendahan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Enak tenan apa maning sing dadi imam ahli qiraat, Bu. Dia mau baca panjang-panjang surat nggak ada masalah, asik. Sholat jadi nikmat. Ciptakan kenikmatan di dalam sholat. Ibu bapak saudara sekalian, apapun yang terjadi, kalau imam sudah sampai kepada keputusan waladhalin, semua makmum harus sambut amin. Siapapun itu dia imamnya, senajan sing dadi imam mertua kita sendiri, kebetulan arane Ustadz Amin, aja ragu-ragu. Kalau sudah walabdolin ya sebut saja amin.
Ini yang jadi imam mertuanya sendiri, yang jadi makmum anak, istri, mantu. Mantu bingung, walabdolin. Aduh, saya sebut saya takut diomelin. Ya enggak usah pakai perasaan, kalau sudah walabdolin ya sebut aja amin. Ini ruksak jadi sholatnya. Begitu walabdolin abah, ya ruksak. Ya ruksak. Ini mau sampai jam berapa? Ah? Emangnya wayang kulit? Jam 3. Kalau ibu sih enak tinggal nonton aja. Saya yang ngomongnya jontor. Udah bibir jontor tambah jontor. Bibir jon. Memang bibirnya seperti ini ya Bu. Survei membuktikan cewek ABG sekarang senang sama bibir yang seperti Pak Komar ini loh. Apa sebabnya? Sebab sekali sapu bersih gitu. Kayak bibirnya ikan lohan. Ibu saya minum dulu ya Bu. Salah masuk. Kembali ke laptop. Salat yang ditegakkan dengan baik dan benar itu akan berpengaruh psikologis kepada orang yang melakukannya. Bapak yang sering, yang wakal, yang istiqomah salatnya, dia makin hari makin temperamennya makin, dia jadi arif dan bijaksana. Temperamen itu bisa berubah ketika sholatnya ditegakkan dengan baik. Jadi kalau suami istri yang sedang bertengkar, hei ibu, bapak yang sedang bertengkar, suami istri yang sedang bertengkar, begitu dengar azan, suami yang baik langsung tegur, mah, azan, berhenti, sholat, beres sholat kita terusin lagi nanti. Istri yang baik begitu dengar azan, walaupun sedang padu, sedang bertengkar dengan suaminya, Pak, azan, berhenti, wudu, jangan langsung sholat, tunggu 5 menit. Jangan sholat dalam keadaan emosi, tidak boleh. Jangan seperti tetangga saya, sedang bertengkar, begitu dengar azan, berhenti, wudu, sholat. Persoalan belum selesai, emosi masih di kepala, amarah masih menggelegak di dada, langsung sholat. Suaminya jadi imam, istrinya jadi makmum. Apa akibatnya? Baca Fatihah sambil ngambek. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya Rabbah. Giliran malam dolin kan jadi kacau. Malam dolin. Istrinya di belakangnya nyambut. Amin. Mama gimana sih? Ya bapak gitu sih sholatnya sambil ngambek gitu. Batal tahu. Balik maning. Sampai 2 kali Bu, 2 kali diulangi lagi dari awal. Yang kedua kali ibunya yang ngambek, ndak mau jawab Bu. Walabdolin, diem aja ibunya. Walabdolin, ndak mau jawab ibu ngambek. Walabdolin, suaminya kesel Bu, nengok, amin goblok katanya. Ya bapak gitu sih sholatnya sambil ngambek gitu. Batal tahu, balik maning. Sampai 3 kali dia, sampai 3 kali. Yo yang ketiga kali istrinya jawab Pak. Walabdolin, jawab istrinya. Amin. Suaminya nengok. Nah gitu dong. Rusak. Ibu jangan suka main-mainkan sholat. Ya Nana, jangan ada yang memainkan sholat. Siapa yang mempermainkan sholat, dia yang mempermainkan agama. Sebab sholat itu adalah tiangnya agama.
Sholat melatih kita tentang disiplin. Ada saya punya teman-teman di Kobong. Saya pernah nyantren juga dulu. Pondok pesantren Islam Selendang Monyet. Saya punya teman Pak, namanya Sapei, punten. Sapei tepat waktu sholatnya Bu. Nggak boleh dengar azan dikit Pak Wahidin. Dengar azan untuk sholat, begitu dengar azan untuk sholat. Azan minded. Jangankan dengar azan dari masjid, dengar azan dari sinetron aja langsung sholat Sapei. Cuma Sapei masih seneng apa? Capung sih, kinjeng ya, kinjeng untuk nyokot pusar anaknya yang masih ngompol tuh. Kalau di kampung obat ngompol tuh kinjeng, cokot udel anaknya yang masih ngompol. Seneng kinjeng Pak Sape itu. Satu waktu dia lagi macul di sawah, terdengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, buru-buru dia mandi, ambil wudhu, naik ke panggung, rumah panggung saung, gubuk kecil di tengah-tengah sawah. Dia sholat sendirian. Allahu Akbar. Begitu masuk sujud terakhir, duduk dia mengucapkan tasyahud. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ngadak-ngadak anak kinjeng. Ada kinjeng mencelok di telunjuknya Pak. Waduh, kinjeng dibatalin tanggung. Sudah 4 rakaat enggak dibatalin. Kinjeng bagus, terganggu. Sampai bagaimana caranya sholat beres kinjengnya dapat. Kan di akhir bacaan tasyahud ada bacaan fil alamina innaka hamidum majid. Dia baca pelan-pelan sambil matanya melirik kepada kinjeng. Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dapat. Sampai cerita sama Kiai, sampai direndam di empang 2 hari 2 malam Pak. Teman santri saya. Cerita satu lagi sebelum kita akhiri ya. Nanti kita bahas itu. Ada Ibu Romlah, tetangga saya di Perumnas, perumahan belum lunas. Perumnas itu perumahan gak lunas-lunas. Sudah lunas, sertifikatnya digadein lagi, nyicil lagi terus saja. Rumahnya tipe RSSSS. Rumah sangat sederhana, sempit sekali, susah selonjoran. Lengkap sudah. Jadi ruang tamu di situ, ruang makan di situ, ruang sholat juga di situ. Sementara suaminya belum pulang, dia sholat sendirian, sholat isya sendirian. Di sebelah kanan ada meja makan, di atas meja makan ada 2 potong goreng ikan untuk suaminya pulang. Allahu Akbar. Begitu masuk rakaat yang kedua, ada kucing naik ke atas meja. Dalam otaknya mikir, aduh kucing, dibatalin tanggung, sudah 2 rakaat, enggak dibatalkan goreng ikan. Mikir gimana caranya sholat beres kucing kabur. Cari surat yang banyak sinnya Bu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Kucing-kucing garong Bu, tidak mau turun-turun. Ini surat apa manih? Ketemu Pak surat Al-Ikhlas, dibaca lebih kencang lagi. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kucing kabur. Tapi di mana nilai salatnya ini? Ibu bapak saudara sekalian, ini sekedar ilustrasi. Inilah contoh umat Islam yang tidak konsekuen, tidak konsisten dengan apa yang diucapkan di awal sholatnya. Kita sering sumpah di hadapan Allah 5 kali sumpah.
Sumpah di hadapan Allah 5 kali minimal kepada Allah. Kita sumpah, ya Allah, aku bersumpah, ya Allah, aku bersumpah sesungguhnya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Oh, tiap hari sampai bibir contor. Begitu ditutup salam, assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri. Beres salam, kelalen maning karo sumpah yang tadi. Hati-hati. Jangan suka ngatain orang lain kafir. Diri kita sendiri setiap hari ada indikasi keingkaran. Hati-hati walain kafartum inna adzabillahi syadid. Kita sering mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Mau makan bismillah, mau tanda tangan bismillah, mau starter bismillah, mau macul bismillah. Kita sering mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Tapi ternyata cuma menghias bibir saja. Tidak pernah ada aplikasi, tidak pernah ada realisasi. Lihat fakir miskin cuek, lihat yatim piatu masa bodoh, lihat kemungkaran, biarin saja. Lihat masjid belum beres, nanti juga beres. Mari hari ini, malam hari ini kita aplikasikan akhlakul karimah. Maulid asal kata dari milad. Milad itu artinya kelahiran. Tiap merayakan maulid kita dipertanyakan sejauh mana kita sudah mampu melahirkan, memiladkan, melahirkan akhlakul karimah yang pernah diuswahkan oleh Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih dalam lagi kita dipertanyakan sejauh mana kita mampu melahirkan Nur Muhammad. Itu Nur Muhammad. Ilmu agama Islam itu ada 4 makom: ilmu syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Syariat ibarat lautan yang luas tidak terbatas. Dalam alam syariat kita berbicara halal, haram, mubah, makruh, subhat, usuluddin, usul fikih dan lain sebagainya. Tarekat itu artinya jalan ibarat perahu yang ada di atas lautan. Hakikat itu ibarat mutiara yang terpendam di dasar lautan. Kita harus mampu tenggelam ke dasar lautan menemukan mutiara tadi. Siapa yang sudah memegang mutiara tadi, dialah orang yang sudah disebut dengan dia sudah bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan setengah-setengah, harus tuntas. Mari kita miladkan, kita maulidkan, kita lahirkan Nur Muhammad yang ada dalam setiap pribadi. Mudah-mudahan pertemuan malam hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajmain. Syai'ulillahi la walahunna walahumal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa duhrina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah wal jalilul akbar wa mahabbati alal mahluki bil ajhari wal fana'i bisri min kulli disrim bihaulika wa quwatika wa bil qudratil akbar bihaqqi ismillahi azamil akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bil barakatil Fatihah. Rabbik firli wali walidayya amin. Lain waktu kita sambung lagi. Mohon maaf kalau ada hal kekurangan. Saya merasa banyak kekurangan, terutama kurang jangkung dan kurang ganteng. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.